Slide ini bertujuan mempermudah teman-teman memahami struktur masalah yang ada di NKRI, sehingga dapat melihat secara jelas dampak kerusakan yang terjadi, serta titik kelemahan kejahatan ideologi liberal yang mendominasi saat ini. Bila kita cermati dengan baik, setiap ideologi apapun pasti sasaran pertama mereka ialah melakukan infiltrasi atau kegiatan penyusupan dalam sistem sosial sebuah masyarakat dengan segala bentuk intrik dan sarana-prasarana yang dimiliki pembuatnya. Setelah ideologi tersebut memasuki sistem sosial, maka akan terbentuklah dengan sendirinya sebuah sistem ekonomi. Setelah terbentuk sistem ekonomi, maka dalam rangka melanggengkan sistem sosial dan ekonomi yang sudah terbentuk, lahirlah sebuah sistem politik. Hal seperti itu pun terjadi di Indonesia. Perdebatan, pertempuran antara ideologi Pancasila dan ideologi liberal berjalan semenjak Indonesia merdeka. Bila kita cermati dengan baik, perangan ideologi itu adalah merupakan perwujudan dari perang abadi antara faham ketuhanan dan faham materialisme. Melalui fakta-fakta yang ada, dapatlah kita sepakati bahwa ideologi liberal telah berhasil secara sukses masuk ke dalam sistem sosial, sistem ekonomi maupun sistem politik NKRI. Setelah sistem sosial terjangkiti virus liberal, maka lahirlah pola hidup liberal, diangkatnya isu HAM, gender, dan kegiatan LGBT. Di dalam keagamaan lahir pula upaya liberalisasi dalam keagamaan, khususnya Islam, yang diawali dengan gerakan JIL, Jaringan Islam Liberal, berkembang menjadi pluralisme, dan terkini adalah aliran Islam Nusantara atau yang kita bisa istilahkan sebagai ANUS. Begitupun bagi sistem politik yang sudah terjangkit liberal, maka penduduknya diberikan pilihan untuk memilih sistem politik yang dikenal dengan demokrasi, sosialis, dan komunis. Sistem ekonomi yang terjangkiti virus liberal dengan sendirinya melahirkan manusia-manusia serakah. Mereka mengandalkan uang kertas maupun modalnya untuk mengeksploitasi masyarakat di seluruh pelosok dunia. Selanjutnya manusia serakah menjalankan keserakahannya dengan menggunakan sistem ekonomi yang mereka namakan sistem ekonomi modern. Bila kita cermati, maka kita mengetahui sistem ekonomi modern yang dimaksud sesungguhnya ialah sistem ekonomi hutang, yaitu sebuah sistem yang mengajak masyarakat memenuhi keinginannya melalui hutang. Dalam mewujudkan keserakahannya, maka para manusia serakah tersebut melakukan 3 langkah strategis sebagai berikut. Langkah pertama ialah merubah kegiatan hutang tanpa bunga atau riba yang sesungguhnya merupakan fasilitas emergensi tolong-menolong antar masyarakat beriman menjadi kegiatan hutang dengan bunga atau riba. Langkah kedua ialah mendirikan institusi bank dan melengkapinya dengan para calo hutang di dalamnya yang dinamakan sebagai fund manager untuk dapat menjual sebanyak mungkin hutang berbunga. Langkah ketiga ialah
berbagi tugas secara internasional dan lokal. Para calo hutang internasional bersama institusinya bergerak secara internasional. Mereka memfokuskan diri menggarap dan mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga dengan program hutangnya. Dampak pertama bagi Indonesia ialah masuknya bank asing dan bank asing. Bank asing kita kenal dengan nama World Bank atau IMF. Dan bank asing adalah bank negara yang berasal dari China. Saat ini bank asing dan bank asing berlomba-lomba menjerat negara kita melalui hutang. Bank asing adalah bank yang kita kenal dengan nama World Bank dan IMF. Saat ini mereka telah berhasil menjerat NKRI dengan hutang senilai kurang lebih 4.700 triliun pada 2018 sejak pemerintahan Soeharto. Dan hari ini mereka sedang menikmati dana pembayaran cicilan dan bunga hutang senilai kurang lebih 750 miliar per hari dari bangsa Indonesia. Bank asing ialah bank negara milik RRC yang saat ini juga sudah menjerat NKRI dengan nilai hutang kurang lebih sebesar 550 triliun dengan besaran cicilan dan bunga yang belum kami ketahui. Melalui jeratan hutang dari bank asing dan asing tersebut, maka saat ini NKRI harus menanggung beban yang membuat rakyatnya menderita. Dampak kedua dari sistem ekonomi hutang riba ialah munculnya intrik kerjasama antara para bank asing dan bank asing dengan perusahaan asing dan asing internasional kelompoknya. Kerjasama itu hanya diberikan bagi perusahaan anteknya yang berhasil memperalat oknum pemerintah daerah yang mau menciptakan proyek infrastruktur maupun industri strategis di wilayahnya dengan cara berhutang kepada bank asing dan bank asing. Dukungan hutang dari bank asing dan asing tersebut dimanfaatkan oleh para perusahaan tersebut untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Dengan cara memaksa para penerima hutang untuk menggunakan jasa konsultan, jasa keuangan, jasa hukum, atau corporate lawyer, maupun tenaga manajemen, tenaga buruh, dan bahkan material proyek harus dari mereka. Selanjutnya, sistem ekonomi hutang juga memberikan dampak-dampak negatif di dalam negeri yang tidak kalah dahsyat. Dampak ketiga dari sistem ekonomi hutang riba ialah lahirnya perbankan pemerintah yang dibentuk melalui kebijakan para pejabat keuangan NKRI, yaitu para lulusan penerima beasiswa dari yayasan-yayasan negara barat. Contoh dari Yayasan Rockefeller dan lain-lain. Selanjutnya, lahirlah izin mendirikan bank-bank yang dikelola oleh swasta yang secara subur tumbuh di mana-mana dan dimanfaatkan oleh para pengusaha serakah semaksimal mungkin. Dalam mewujudkan keserakahannya, maka para calo hutang menjerumuskan masyarakat dalam investasi riba atau investasi berbunga yang diselimuti dengan nama program menabung.
dan merubah istilah riba menjadi bunga. Dalam upaya menjerat sebanyak mungkin dana masyarakat, maka para calon hutang memberikan rangsangan berupa hadiah-hadiah. Di antaranya berupa emas batangan, mobil, dan lain-lain. Agar dana masyarakat semakin banyak terjerumus ke dalam banknya. Saat ini dana masyarakat yang sudah terjerumus dalam program tabungan berbunga di seluruh bank NKRI ialah sebesar 5.400 triliun kurang lebih. Secara umum dapatlah kita ketahui bahwa pemilik bank swasta ialah para pedagang hutang yang dalam tayangan ini kita namakan Acong. Selanjutnya, bank pemerintah dan bank Acong secara sistematis menyalurkan dana program tabungannya masing-masing hanya kepada 3 kelompok sosial masyarakat usaha yang dalam tayangan ini kita istilahkan dengan nama kelompok Aliong, kelompok Joni, dan kelompok Safei. Sebagaimana kita ketahui, maka penyaluran dana baik dari Bank Acong maupun dari bank pemerintah lebih banyak mengalir kepada kelompok Aliong. Dampak keempat ialah lahirnya para konglomerat yang dalam tayangan ini dinamakan sebagai konglomerasi Aliong, yang mana mereka menjalankan usahanya secara liberal atau sesuka-sukanya tanpa mematuhi rambu-rambu dalam ideologi Pancasila. Selanjutnya, untuk dapat melanggengkan usaha dan keserakahannya, maka perusahaan asing, aseng, dan para konglomerat Aliong terjun dan mencampuri dunia politik dan lain-lain. Saat ini dan seterusnya mereka akan selalu bersama dengan segala caranya mencegah berkembangnya ideologi Pancasila maupun ideologi lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan yang diperoleh melalui dominasi ideologi liberal. Akibat intrik para manusia serakah di balik perusahaan asing, aseng, dan Aliong, lahirlah dampak kelima, berupa liberalisasi dalam bidang budaya, agama, dan sosmed. Berikutnya pun lahir pula dampak keenam, berupa kegiatan merubah atau meliberalkan Undang-Undang Dasar 45 dan perilaku curang dalam kegiatan politik. Sehingga pada akhirnya lahirlah dampak ketujuh berupa perampokan sumber daya alam secara besar-besaran, penindasan sumber daya manusia sehingga melahirkan kemiskinan dan penderitaan di mana-mana. Semoga slide ini dapat membuat teman-teman semua memahami secara baik struktur masalah yang ada, agar dapat memahami bahwa sumber kejahatan yang ada ialah sistem ekonomi hutang. Semoga paparan ini dapat mengilhami pemirsa memberikan solusi bagi NKRI.